Harusnya rokoknya loh yang dihilangin. Jadi cemilan ini buat nggantiin biasa ngerokok, bukan cemilan ini biar ngerokoknya jadi lebih enjoy, ya kan? Oke, kali ini gua mau bahas tentang gimana cara berhenti ngerokok. Sebenarnya topik ini agak sensi sih. Jadi biasanya kalau orang yang ngerokok itu, dia kalau dapat nasihat dari orang untuk berhenti ngerokok, dia memang berhenti, tapi berhenti denger nasihatnya. Biasanya gitu sih. Udah jadi fakta umum sih, ngerokok itu ngerugiin kesehatan ya. Cuman nggak ngerugiin kesehatan orang yang ngerokok. Orang yang deket si perokok pun itu bisa kena dampak sebagai perokok pasif. Kamu sebagai perokok, mungkin kamu udah pernah nyoba tuh pakai cara A, cara B, cara C, tapi masih belum bisa juga berhenti ngerokok. Nah, di sini gue mau bahas cara efektif gimana kamu berhenti ngerokok. Yuk kita sharing. Pertama, kamu harus buat daftar kenapa kamu harus berhenti ngerokok. Ini penting banget nih sebagai basic motivasi kamu untuk berhenti ngerokok. Kamu tulis deh alasan kamu berhenti ngerokok. Bisa kamu tulis di kertas, terus kamu tempelin di dinding kamar, atau kamu buat di handphone, kamu buat note lah di handphone, terus kamu screenshot, jadiin itu wallpaper atau jadiin itu background dari handphone kamu. Intinya kamu harus selalu ingat itu alasan kamu berhenti ngerokok. Misal kamu berhenti ngerokok untuk ngikutin nasihat orang tua gitu, karena kamu cinta sama ortu kamu, jadi kamu mau berhenti ngerokok. Atau kamu nyenengin pasangan, misalnya istri kamu atau pasangan kamu gitu, biar dia tambah cinta gitu, bisa. Atau kamu mau beli mobil ya kan, dari duit rokok itu bisa aja. Bisa juga dengan kamu berpikir bahwa gue sampai jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, gue mau masih sehat gitu, main sama cucu gue. Nah itu bisa juga jadi alasan. Atau kamu masih sekolah, masih kuliah gitu, mau berhenti ngerokok. Sebenarnya kamu udah ngerokok ini udah kelewatan sih sebenarnya. Nah cuma untuk berhenti ngerokok ya misalnya kamu buat motivasi, kamu pengen jadi atlet misalnya habis tamat sekolah, atau kamu habis tamat kuliah pengen kerja yang memang harus tes kesehatan. Jadi kan kamu harus fit tuh, cita-cita kamu itu jadiin motivasi kamu untuk berhenti ngerokok. Gue punya temen, itu motivasinya mulia banget. Jadi dia kayak hijrah gitu. Terus dia ngerasa bahwa, waduh kalau gue ngerokok, gue zolim sama diri sendiri. Bisa zolim sama diri sendiri, juga sama orang lain di sekitar gitu. Nah dia tuh takut sama Tuhan yang nitipin badan ke dia, badan yang sehat. Tapi dia malah istilahnya ngerusak badannya. Nah itu dia takut pertanggungjawabannya. Itu yang jadi motivasi dia berhenti ngerokok. Intinya kamu paling tahu deh apa yang menjadi alasan utama kamu harus berhenti ngerokok. Nah dari alasan-alasan itu kamu buat deadline. Misalnya bulan depan gua harus berhenti total ngerokok. Nah kamu bisa divide itu menjadi 4 minggu kan, 4 minggu ya. Misalnya setiap hari kamu ngabisin 1 bungkus rokok. Kalau mau berhenti total dan langsung istilahnya mendadak tiba-tiba gitu, itu pasti susah gitu. Jadi yang penting ada progres minggu ke minggu. Misalnya minggu ini kamu cuma setengah bungkus, terus 2 minggu lagi itu 1/4 bungkus, sampai dengan deadline kamu yang 1 bulan itu kamu benar-benar berhenti total. Kedua, hindari pemicu kebiasaan kamu ngerokok. Pemicu kebiasaan ngerokok ini kan bisa dari internal, dari eksternal. Kalau dari eksternal kan misalnya teman nongkrong, kalau nongkrong sama mereka mesti ngerokok gitu kan. Nah kamu hindarin itu untuk nongkrong sama orang-orang yang merokok gitu. Jadi sebisa mungkin kamu cari momen yang kalaupun memang perlu ngumpul sama temen, cari yang no smoking area gitu. Nah kalau dari internal itu biasanya kebiasaan ngerokok kamu muncul pada saat kamu habis makan gitu kan, kayak ngerasa aduh ada yang kurang gitu kan, karena ya secara udah bertahun-tahun habis makan selalu ngerokok. Jadi pada saat dia stop itu memang pasti ada yang kurang. Nah itu kamu alihin hal itu dengan misalnya kamu makan permen karet, atau diganti dengan cemilan, atau kamu langsung gosok gigi gitu. Atau pada saat momen kebiasaan ngerokok kamu itu muncul lagi, itu kamu cari aktivitas deh, misalnya kamu main game, atau
kamu ngelakuin hobi kamu deh. Cuman kamu jangan bilang hobi kamu itu ngerokok ya. Iya, ujungnya nggak berhenti ngerokok kalau gitu mah. Di kedokteran itu memang ada istilah nicotine withdrawal. Jadi untuk perokok yang udah merokok bertahun-tahun, itu pada saat dia stop, itu bisa jadi mual gitu atau sering sakit kepala, dan itu normal terjadi sampai dengan 4 minggu kalau dari kedokteran ya. Setelah 4 minggu ini biasanya gejala-gejala kayak sering mual, sakit kepala atau emosi ini lebih mereda gitu, dan ketergantungan nikotinnya jadi lepas. Berikutnya, pasang di mindset kamu bilang enggak untuk mulai ngerokok lagi. Nah, ini dituntut disiplin diri ya. Jadi pada saat kamu misalnya ada kepikiran, sebatang aja nggak ngaruh kali, jangan pernah coba. Pokoknya jangan pernah coba lagi. Di mindset kamu harus dipasang enggak akan pernah. Karena apa? Orang yang balik lagi ngerokok itu dimulai dari nyobain 1 batang doang gitu loh. Berikutnya, bila perlu kamu konseling ke psikolog atau kamu ikut terapi oleh dokter. Ini kedengarannya lebay sih, cuman memang ada orang-orang tertentu yang dia itu nggak bisa buat disiplin diri. Nah, dia butuh bantuan orang lain yang support dan kontrol dia terus-menerus. Nah, dengan ikut terapi dari dokter atau konseling psikiater, ini akan lebih fokus dan lebih efektif untuk berhenti ngerokok. Jadi sebenarnya kamu yang paling tahu solusi gimana kamu berhenti ngerokok. Sebenarnya gue pengen komentar sih. Kadang-kadang teman-teman yang ngerokok itu, mereka misalnya punya rencana buat nonton bola bareng misalnya. Kadang-kadang ada yang nyeletuk gitu. Biar ngerokok kita enak, terus kita tambah cemilan dong, tambah kacang dong gitu kan. Sebenarnya mikir nggak sih? Berarti tuh ngerokok, kalau cuma ngerokok doang, itu berarti kurang enjoy ya kan? Harusnya rokoknya loh yang dihilangin. Jadi cemilan ini buat gantiin biasa ngerokok, bukan cemilan ini biar ngerokoknya jadi lebih enjoy ya kan? Gue kadang-kadang miris ya pas berangkat kerja pagi-pagi, terus kayak di lampu merah gitu atau di pinggir jalan. Jadi kayak ada pedagang gitu baru keluar, mungkin baru keluar rumah, dia bawa gerobak dagangan gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu mungkin dagangannya itu nggak seberapa gitu untungnya gitu. Nah, yang gue nggak habis pikir itu dia baru keluar rumah, belum juga ada penglaris, belum juga ada orang yang beli, itu dia udah bakar-bakar gitu rokok gitu. Maksud gue, dia ada nggak sih waktu buat mikir gitu? Untung juga belum dapet, terus dia udah istilahnya ngedeposit tuh kerugian gitu loh. Itu dari segi keuangan doang ya kan? Belum dari segi kesehatan, belum dari segi lain-lain gitu loh. Mungkin karena gue bukan perokok ya, jadi logika aja yang main. Kalau misalnya si perokok itu yang memang dia yang ngalamin, pasti berat banget itu memang buat lepas dari rokok itu. Jadi gue mau kasih saran nih buat kamu-kamu yang masih ngerokok. Itu jangan sampai kamu itu berhenti ngerokok itu karena dipaksa. Misalnya dipaksa gara-gara sakit parah gitu. Jadi memang mau nggak mau harus berhenti ngerokok total gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi mendingan kamu antisipasi, disiplin diri untuk berhenti dari sekarang sebelum nyesel kemudian. Jadi intinya kamu harus punya niat untuk berhenti ngerokok. Kalau niat kamu udah kuat, apapun kendalanya kamu pasti bisa itu ngatasinnya. So, semangat ya, kamu pasti bisa move on dari rokok. Oke, good luck.